Check this out. Terlihat sebuah tempat yang dilanda hujan yang cukup besar dan juga petir yang begitu kencang, namun Fang Yi berjalan menelusuri kota tersebut dan juga sebuah pemberitahuan cuaca yang menginformasikan hujan petir deras. Warga diminta untuk tidak keluar rumah jika tidak darurat, harap tetap waspada. Peringatan cuaca, bencana banjir bandang sering terjadi di kawasan wisata Yuhuang Peak, lokasi sudah ditutup, harap jangan datang ke sana. Sudah puluhan tahun tak pernah ada badai petir semenakutkan ini. Siapa yang sedang dalam kondisi tribulation crossing di sini? Sembari melintasi lorong, Fang Yi berpikir atribut petirnya terlalu pekat, penuh keangkuhan dan liar. Tapi pusat badai petirnya terdapat di gunung yang diselimuti petir yang menggelegar. Dengan cepat Fang Yi melompati batas dari perumahan dengan gunung itu. Sesampainya di sana, Fang Yi mendapatkan notifikasi yang menginformasikan zona polusi terdeteksi di depan, Yahuang Peak, Gunung Yuhuang, ketinggian 1545 meter, luas 20.000 hektare, salah satu kawasan wisata utama di kota ini. Level polusi tidak diketahui. Fang Yi yang melihat sistem itu tanpa gentar melanjutkan perjalanannya. Namun saat ia melanjutkan perjalanan, ia dikagetkan oleh sebuah petir yang mengincar dirinya. Scene berpindah ke asosiasi di mana kepala asosiasi menampilkan Gunung Yuhuang dan juga menjelaskan, berdasarkan deteksi tingkat konsentrasi spiritual energi, tingkat bahaya di Gunung Yuhuang menunjukkan tren peningkatan drastis. Puncak Gunung Yuhuang harus segera ditutup dan ditetapkan sebagai zona polusi baru. Karena kejadian ini mendadak dan besar, semula King Ying sudah kutugaskan ke misi lain, diharuskan langsung kupanggil kembali. Dan ketua asosiasi mempersilakan King Ying untuk menjelaskan dengan rinci. King Ying berdiri dan menjelaskan, saat ini, puncak Gunung Yuhuang sudah tak bisa diakses. Spiritual energi atribut petir menunjukkan tren ledakan. Untuk saat ini, kami menetapkannya sebagai zona polusi tingkat A. Berdasarkan tren ini, dalam 1 jam ke depan zona puncak Gunung Yuhuang bahkan bisa diklasifikasi tingkat S. Protokol darurat harus segera dijalankan. Tapi dari semua data pionir, di wilayah ini tak ada satupun yang cukup kuat untuk mendekat ke sana, termasuk aku. Bahkan pionir Ghost Axe bintang 3 pun memiliki probabilitas kematian 100% berdasarkan hasil simulasi. Seseorang yang sepertinya adalah petinggi asosiasi menjawab, kalau begitu, tutup saja langsung dari kaki gunung. Kirim pasukan patroli 24 jam untuk mencegah siapapun naik. Dan ketua asosiasi menimpali, setuju, kita harus mencegah dari sumber bahaya, tutup gunung total. Zona polusi baru saja terbentuk, spiritual energi meluap, siapapun dilarang mendekat. Tunggu sampai konsentrasinya turun, baru lakukan eksplorasi. Scene berpindah ke Fang Yi yang sebelumnya mendapatkan serangan dadakan dan ia bergumam dalam hati, untung aku memiliki Golden yang Breathing Technique, tapi itu masih belum cukup. Untuk mengekstrak atribut petir paling murni, aku harus pergi ke pusat petir, puncak Gunung Yuhuang. Dalam era spiritual revival, manusia bukan hanya tak banyak diuntungkan, bahkan bisa tergeser ke dasar rantai makanan karena tak berkembang. Tak perlu bicara soal perubahan cuaca ekstrim, bahkan kelinci dan tikus kecil pun bisa jadi ancaman bagi manusia. Kelak akan muncul makhluk yang jauh lebih mengerikan daripada bis, bahkan seorang cultivator pun mungkin tak sanggup melawan. Meski aku telah menguasai Golden yang Breathing Technique dan Crimson Flame Blade Technique, yang masing-masing mewakili atribut yang dan Inner Flame, jelas masih belum cukup. Sebelumnya aku telah menghabiskan compilation point untuk menanamkan kedua atribut itu ke dalam pedang tangku, atribut yang memperkuat pertahanan dan daya terima senjata, sedangkan teknik Crimson Flame Blade meningkatkan daya serang, tapi terlalu bergantung pada senjata bisa jadi celah besar. Hanya kekuatan dari tubuh sendirilah yang bisa digunakan untuk mengalahkan makhluk licik dan brutal dengan tepat dan unggul. Kekuatan petir di tempat ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat tubuhku sekali lagi. Jika ingin terus menjadi lebih kuat, maka harus mencari peluang dalam perubahan alam semesta ini. Kalau tidak, maka hanya bisa menunggu mati dalam bencana. Namun, beberapa saat kemudian, terdapat sebuah petir besar yang menuju ke Fang Yi. Fang Yi yang melihat itu, ia menyiapkan pedangnya. Namun, Fang Yi yang belum menyiapkan skill, ia dihantam petir besar itu, dan ia juga menyadari bahwa tekanannya begitu besar. Lalu ia pun sekuat tenaganya menahan serangan itu. Namun, dengan sekejap,
serangan petir menembus pertahanan tubuh Fang Yi. Setelah itu, Fang Yi menyadari bahwa atribut petir murni ini adalah kekuatan ilahi yang penuh kemarahan, dan terlihat tubuh dari Fang Yi seperti lumpuh seketika, dan ia sekuat tenaganya menahan tubuhnya agar tidak tumbang, dan ia bergumam dalam hati, dia terus menekanku, marah karena aku menginjak wilayah terlarangnya, memaksaku untuk bersujud di hadapannya. Bagaimana caraku menjadikannya milikku? Tenang, pikirkan baik-baik. Sistem pernah memberitahu, aku harus bersentuhan langsung dengan spiritual energinya. Lalu dengan cepat Fang Yi mengeluarkan skillnya yang bernama Golden Yang Absorption Technique Full Power Rebound. Tidak tinggal diam, petir ilahi itu melesetkan serangannya untuk mengganggu Fang Yi, sedangkan Fang Yi bersiap meladeninya. Lalu tabrakan antara dua kekuatan pun terjadi, dan terlihat Fang Yi mendapatkan luka yang sangat serius, dan ia juga berpikir, aku harus bertahan sampai puncak di depan, lalu bangkit dari kematian. Terlihat dampak dari serangan petir itu membuat tanah yang dipijak oleh Fang Yi retak, dan Fang Yi melanjutkan perkataannya, spiritual energi petir yang begitu kuat dan padat. Bahkan saat bernapas pun terasa ototku mulai mati rasa. Dia ingin membunuhku, namun tiba-tiba ledakan terjadi di Gunung Yuhuang dan sistem pun muncul menginformasikan, mendeteksi proses penulisan atribut petir tingkat tinggi sedang berlangsung. Scene berpindah, memperlihatkan seseorang yang tidak menyangka bahwa pendapat petir yang sebesar itu di dalam hidupnya. Di sisi Fang Yi, ia sedang menyerap kekuatan petir dan sistem pun muncul menginformasikan, kamu telah memperoleh Heavenly Lightning Tempering. Memanggil petir langit, menempanya ke tubuh. Tubuh menjadi dewa, mendapatkan 5 compilation point. Fang Yi yang mendapatkan notifikasi itu pun bergumam dalam hati, atribut petir, atribut tinggi yang berfokus pada serangan. Berbeda dengan atribut yang, atribut petir bisa digunakan untuk menempanya ke tubuh. Tubuh menjadi petir, baik serangan maupun pertahanan, keduanya ekstrim kuat dan mendominasi. Konon para cultivator zaman kuno memiliki spiritual energi yang melimpah dan teknik menembus langit, semuanya menarik petir ke tubuh dan terus menahannya, tubuh mereka laksana gunung, abadal tak bisa dihancurkan. Petir adalah tombakku, juga perisaiku. Aku merasakannya, kekuatan petir ini bukan sekadar penghancur dan pemusnah, tapi juga penyucian dan kelahiran kembali. Aku bisa merasakannya memperkuat dao, mengasah otot, tulang, serta jalur meridian tubuhku. Tapi anehnya, tanpa rasa sakit sedikit pun dan sistem pun muncul menginformasikan, ini adalah kekuatan murni dari Divine Lightning Judgment, menghukum semua yang jahat. Bisa menghasilkan critical damage tinggi. Mengonsumsi compilation point. Lanjut Fang Yi melanjutkan perkataannya, jadi, apakah sebaiknya kutanamkan juga ke pedangku? Tapi kalau kutanamkan atribut petir, mungkin akan merusak kemurnian atribut yang di dalamnya. Lagi pula, kalau terlalu banyak atribut ditanam, pedang ini mungkin tak mampu menahannya. Lalu Fang Yi menanamkan kekuatan petir ke tangan kanannya dulu. Sistem pun muncul menginformasikan, apakah kamu ingin menanamkan atribut petir ke objek ini? Lalu Fang Yi pun sembari tersenyum menjawab dengan tegas, ya. Seketika petir tersebut melonjak tinggi, daun menyebar mengelilingi tangannya. Keesokan harinya di puncak Gunung Yuhuang, terdapat bawahan dari ketua asosiasi dan King Ying yang bergumam, Mayor Han, hasilnya tak seperti yang kita perkirakan. Zona polusi puncak Yuhuang dalam waktu 3 jam turun dari puncak ke level polusi ringan. Tapi sekarang, udara masih mengandung banyak muatan listrik. Bawahan dari ketua asosiasi yang bernama Mayor Militer Han Li menjawab, seseorang telah datang ke sini, seorang pionir. King Ying pun berlari mendekati Han Li yang terkejut karena ini ulah dari pionir, dan ia juga bertanya, apakah orang itu masih hidup. Lalu King Ying mengecek kondisi tanah di tempat tersebut dan ia menginformasikan, aku tak bisa mendeteksi atribut atau waktu kepergiannya, mungkin sudah terlalu lama, ditambah hujan deras semalam menghapus jejaknya. Namun Mayor Han Li menjawab, kurasa sekitar pukul 8 malam tadi dia meninggalkan tempat ini dengan selamat. Fenomena ini mulai sekitar pukul 6, kami menutup kaki gunung pukul 7, mungkin dia sudah naik sebelum itu, kalau tidak tak mungkin kami tidak melihatnya saat puncak badai petir di puncak Yuhuang adalah pukul 7. Kok juga menggunakan alat deteksi dari asosiasi bukan? Diperkirakan puncak polusi mencapai tingkat es saat tengah malam, tapi setelah pukul 8 konsentrasi spiritual energi mulai menurun.
Selain itu, aku merasakan bahwa orang ini mungkin memiliki kemampuan dengan atribut petir, makanya bisa bertahan dari semua Tribulation Lightning. Kejanggalan kali ini justru menjadi peluang besar baginya, jadi dugaanku dia bukan hanya selamat, tapi kejanggalan yakni mungkin muncul karena dirinya, kalau tidak ini terlalu kebetulan. Han Li pun juga berpikir, apakah dia secara tidak sengaja mendapatkan keberuntungan atau justru sengaja menyentuh kejanggalan langit lebih cepat dari kita. Orang seperti ini yang paling berbahaya, kita bahkan tak tahu mereka berpihak pada siapa. Jika suatu saat membahayakan masyarakat, ancamannya bisa sebanding dengan kejanggalan, kita harus segera menemukannya. Di sisi Fang Yi, ia bersin seperti ada orang yang mengomongnya dari belakang. Di sisi Han Li, ia berteriak kepada semua kelompoknya, mulai sekarang, apapun yang terjadi, temukan orang itu secepat mungkin. Nama sandinya untuk sementara adalah Tyrant.